الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة. عن ابن عباس سهل بن سعيد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معهم فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيف وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيف التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر يده فحمد الله ورجع القهقر وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين ناباكم شيء في الصلاة أخذتم إلى التصفيف إنما التصفيف للنساء. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan mendengar kabar bahwa di kalangan Bani Amr bin Auf terjadi perselisihan. Maka Rasulullah SAW keluar untuk mendamaikan mereka. Ya. Nabi keluar untuk mendamaikan kaum yang sedang berselisih, ditemani beberapa orang dari sahabat beliau. Lalu Rasulullah SAW tertahan, ya, padahal telah tiba waktu sholat. Beliau tertahan padahal telah tiba waktu sholat. Hubisa wahanatis sholat. Waktu sholat sudah tiba. Maka Bilal sebagai muazzin mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tertahan sedangkan waktu salat telah tiba. Fahal laka anta umman nasa? Apakah Anda mau mengimami orang-orang? Abu Bakar menjawab, iya, kalau kamu mau. Maka aqama Bilalus shalah. Bilal mengumandangkan iqamah untuk salat dan wa taqaddama Abu Bakrin fakabbara wa kabbara an-nas. Abu Bakar pun maju menjadi imam. Beliau bertakbir dan para sahabat pun ikut bertakbir. Wa jaa Rasulullah SAW yamshi fi sufufi.
Tiba-tiba Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah SAW datang dan berjalan masuk menerobos saf-saf hingga berdiri di saf terdepan. Ya, hingga Rasulullah SAW berdiri di saf terdepan. Kemudian Rasulullah SAW maju dan sholat mengimami orang-orang. Ya, artinya ya Rasulullah SAW menerobos hingga berdiri di terdepan. Kemudian orang bertepuk tangan. Ya, sedangkan Abu Bakar tidak menoleh di dalam sholatnya. Ketika orang-orang mulai banyak yang bertepuk tangan, Abu Bakar pun akhirnya menoleh, dan ternyata yang datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberi isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah memberi isyarat, maka Abu Bakar mengangkat tangannya ya, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mundur ke belakang hingga berdiri di saf pertama. Kemudian Rasulullah SAW maju dan salat mengimami orang-orang. Ya. Setelah selesai salat, beliau Rasulullah SAW menghadap kepada para jamaah lalu bersabda, wahai sekalian manusia, kenapa kalian bertepuk tangan ketika terjadi ya sesuatu di dalam salat kalian? Ayuhan nasu malakum hina nabakum syai'un fis shalah akhadtum fit tasfifi. Kenapa kalian tepuk tangan? Innamat tasfifu lin nisa. Tepuk tangan itu berlaku untuk perempuan. Adapun laki-laki, subhanallah. Jadi kalau ada dianggap sesuatu yang keliru di dalam salat, maka laki-laki membaca tasbih subhanallah. Adapun perempuan tasfif, yakni bertepuk tangan. Innamat tasfifu lin nisa'i. Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk perempuan. Ya. Barang siapa yang terjadi sesuatu dalam salatnya, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah. Karena tidak ada orang yang mendengarnya mengucapkan subhanallah, melainkan dia pasti menoleh. Wahai Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma mana'aka an tusalli bin nasi hina asyartu ilaika? Subhanallah ya. Wahai Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, apa yang membuatmu menolak untuk tetap ya salat mengimami orang-orang ketika aku memberi isyarat kepadamu? Ya. Maka faqala Abu Bakrin, Abu Bakar berkata sebagai jawaban dari pertanyaan Rasulullah SAW, tidak sepantasnya putra Abu Quhafah, yakni orang tua dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengimami orang-orang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, ini selain sebagai islah bainan nas, juga mengandung isyarat tentang kedudukan salat berjamaah. Ya. Kedudukan salat berjamaah. Yang pertama, kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab islah? Karena memang ada yang sedang berseteru
Maka berita itu sampai kepada Rasul, kemudian beliau mengislah, ya, melerai dua orang yang sedang bermasalah, ya, sampai benar-benar selesai. Nabi tidak meninggalkannya. Nabi tidak tinggalkan dua orang yang sedang bermasalah. Sehingga sementara waktu sholat sudah kelewatan jauh. Kelewatan jauh, maka Abu Bakar izin, Bilal bin Rabah izin kepada Rasulullah, kepada siapa ini, Abu Bakar, untuk diangkat menjadi imam. Ya. Kalau kamu mau, karena Abu Bakar mau dengan syarat Bilal bin Rabah mau, karena Bilal, ya. Sebab Bapak Ibu yang Allah muliakan, kaitannya dengan imam sholat, ya, dianjurkan di satu masjid memiliki imam, ya. Harus ada imam rawatib, ya. Dialah yang menentukan kapan qomat, bukan jam digital, ya, bukan jam digital. Kalau imamnya nyuruh qomat padahal jam digitalnya belum masuk, ya tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Dan jam digitalnya sudah lewat, imamnya belum datang, belum boleh diqomat, ya. Itu aturannya. Kecuali ada informasi bahwa imamnya tidak datang, dia sedang keluar, dia sedang sakit, dia sedang, ya, baru boleh qomat. Siapa yang qomat? Muazin. Makanya kata Abu Bakar kepada Bilal, kalau kamu mengizinkan, kalau kamu mau, bukan kalau jamaah mau, ya. Sehingga apa kesimpulannya? Qomat itu pertama ditentukan oleh imam. Jika imamnya tidak ada, maka ditentukan oleh muazzin. Ya. Maka juga sama idealnya masjid itu punya muazzin tetap. Ya. Muazzin. Jadi tidak boleh, Pak, dengan perkembangan zaman sekarang, ya, qomat seenaknya saja, tidak boleh. Tetapi masalahnya ada banyak masjid yang tidak punya imam, ya, banyak masjid tidak punya imam. Dan mestinya, Pak, ya, harus ada imam, harus ada. Kalaulah banyak, sudah ditentukan siapa yang hari ini jadi imam, siapa, karena idealnya imam itu satu, itu idealnya. Nah, setelah Rasulullah wafat, kemudian, ya, imam mulai banyak, tetapi tetap dijadwal, ya, tetap harus dijadwal. Tidak boleh asal masuk orang. Sebagaimana juga tidak boleh mentang-mentang kita tahu suaranya bagus, hafalannya banyak, lalu kita dorong dia jadi imam. Tidak boleh, ya. Padahal imam rawatibnya ada di masjid, ya. Ini bagus suaranya, ya, udah kamu maju, pasti jamaah senang. Nggak boleh meskipun jamaah senang, ya, jamaah bahagia, tapi tidak boleh, karena itu haknya imam, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Jadi saya ulangi lagi, ketentuan imam ini berat. Ketentuan imam di dalam sholat ini berat. Kemudian yang berikutnya, ketika Abu Bakar mulai sholat, maka Rasulullah SAW langsung bergegas, ya, langsung bergegas. Ternyata orang-orang tepuk tangan. Ini menjadi syarat juga kepada kita bahwa, ya,
anjuran untuk tetap sholat di masjid meskipun terlambat. Ya. Anjuran untuk sholat ke masjid meskipun masbuk, tetap harus ke masjid. Ya, enggak enak nih, malu, enggak boleh, harus tetap ke masjid. Nah, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh para sahabat yang lain, sehingga para sahabat talfif, ya, para sahabat bertepuk tangan sebagai isyarat ternyata apa yang dilakukan oleh para sahabat ini keliru. Ya, kalau ada kesalahan di dalam sholat, maka cara menegurnya untuk laki-laki subhanallah. Ya. Adapun untuk perempuan, cara menegurnya adalah dengan bertepuk tangan. Kenapa? Ya. Ini soal suara. Ya, soal suara. Perempuan itu jangan sembarangan mengangkat suaranya. Ya. Subhanallah, berarti harus keluar suara. Kalau perempuan cukup, ya, tepuk tangan. Dan itu sama saja, baik tepuk tangan laki-laki maupun tepuk tangan perempuan sama saja, ya, bunyinya. Tapi kalau suara laki-laki dengan suara perempuan berbeda, ya. Makanya saudara, ini kita harus hati-hati, terutama anak perempuan, ya, tampil di umum, ya, lalu nyanyi, ya, qasidah, judulnya sih lagu Islami, ya, ya, subhanallah. Itu isyarat bahwa perempuan itu jangan sembarangan mengangkat suaranya. Ya. Ini syarat, jangan sembarangan perempuan. Nah, ini kadang kemarin tuh zaman wisuda itu Pak. Ya, zaman kemarin wisuda. Waduh, perempuan ditampilin semua. Yang nyanyinya, yang jogetnya. Ya, qasidah. Ya. Apa namanya? Apa istilahnya? Kalau di sekolah apa namanya? Marawis, apa marawis ya? Marawis, Pak. Marawis. Hadroh. Itu ditampilkan perempuan. Ya. Bukan sekedar nyanyi. Lenggak-lenggok. Ya. Ini terjadi di pondok-pondok. Ya. Terjadi di pondok-pondok. Hati-hati kita, Pak. Ya. Jadi bukan sekedar cara kalau ada kesalahan pada imam, ya, laki-laki dengan bersuara, adapun perempuan dengan bertepuk tangan. Ini soal suara. Berikutnya, ketika kita haji atau umroh, Pak, kemudian kita sudah membaca labbaik Allahumma umratan. Apa perkara sunnah sesudah itu? Memperbanyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Itu sunnahnya, Pak. Laki-laki mengangkat suaranya. Ya, diangkat suaranya. Semangat. Makanya para sahabat berangkat umroh dari Mekah, dari Madinah ke Mekah. 400 kilo lebih. Begitu sampai ke Mekah, hampir hilang suara mereka. Saking semangatnya. Karena suara mereka adapun perempuan tidak boleh dengan suara keras. Ya. Dia bertalbiyah, tetapi suaranya pelan-pelan. Kan sama-sama bertalbiyah. Sama-sama membesarkan Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda dan seterusnya. Itu pujian. Ya, kita datang memenuhi panggilan Allah, dianjurkan bagi laki-laki untuk mengangkat suaranya. Adapun perempuan lirih suaranya, cukup hanya dia yang mendengar.
Ini pujian. Ya, bagaimana dengan nyanyian? Walaupun isinya ibu apa itu, kasidah ibu apa itu? Ada yang hafal nggak? Ibu kaulah apa itu? Wanita dan seterusnya dan seterusnya. Nyanyian mana lebih hebat dari talbiyah? Ya, gak ada apa-apanya. Meskipun yang dinyanyikan ibu, ya, apa itu jasamu apa dan seterusnya itu. Ya. Itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan talbiyah. Tetapi tetap perempuan disuruh oleh Rasulullah untuk merendahkan suaranya. Ya, ini sengaja. Ya, tampil pakai jilbab besar, ya, nyanyi, joget-joget. Itu joget sama Pak. Aduh. Bahkan ada rumah tahfiz, pondok tahfiz. Ini ada yang WA saya. Ya, Ustadz di mana ya pondok tahfiz kayak gini? Ya, subhanallah. Yang kadang-kadang itu dilatih sejak kecil. Anak-anak suruh joget, anak-anak belajarnya nyanyi. Ikhwani wa akhwati. Ya, jadi ini bukan soal, ya, kalau laki-laki tasbih lalu dia angkat suaranya, lalu perempuan dia bertepuk tangan, tapi ada pesan di situ bahwa perempuan itu hendaklah berhati-hati. Ya. Nah, yang terakhir Rasulullah datang, ya, dan Abu Bakar mau mundur. Ini hanya terjadi untuk Rasulullah SAW. Ya, hanya terjadi untuk Rasul. Nah, ketika Rasul mempersilahkan, udah kamu saja yang jadi imam. Ya, kamu saja. Abu Bakar mundur. Ya, karena beliau tidak mau jadi imam kepada manusia terbaik. Nah, ini menunjukkan bahwa kaitannya dengan kaidah imam salat itu ketentuannya orang yang pertama kali hijrah, orang yang paling dekat kepada Allah itu imam salat. Ya, barulah nanti dibantu suaranya bagus, hafalnya bagus. Tetapi yang paling utama orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan secara umur lebih tua, lebih senior. Ya. Jadi jangan mentang-mentang, kecuali dipersilahkan, ya, kecuali monggo disuruh maju, misalkan sholat tarawih di jadwal anak-anak sekolah karena hafalannya banyak, suaranya bagus, tidak apa-apa. Tetapi tetap prinsipnya imam sholat berjamaah adalah mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada bab berikutnya. Sebelum kita masuk, mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak aja, kita masuk pada hadis berikutnya, bab berikutnya. Ya. Diperhatikan ya, terutama bagi yang punya anak perempuan. Ya, bagi yang punya anak perempuan, jangan bermudah-mudahan untuk tampil. Ya, karena sifat perempuan itu ya disembunyikan. Ya, tapi sekarang ya perempuan jadi hiburan. Ya, saya suka sedih. Kasihan anak-anak pondok ngafal Quran, ngafal hadis, tapi disuruh tampil di hadapan bapak-bapak, di hadapan anak-anak muda, suruh nyanyi, suaranya dibikin-bikin, suruh joget, ya. Itu joget kan badan kalau sudah goyang apa namanya? Ya nari, ya joget. Ya. Nah, kita nasihatkan anak kita. Ya, kita masuk pada bab berikutnya. Halaman 246. Babu fadli
du'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Bab keutamaan orang-orang lemah, miskin, dan tidak dikenal dari kalangan kaum muslimin. Bab keutamaan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang yang tidak dikenal dari kaum muslimin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, qala rahimahullahu taala babu fadli du'afatil muslimin wa fuqara'ihim wal khamilin. Al muradu bihadza tasliyatun man qaddarallahu ta'ala an yakuna dha'ifan fi badanihi aw dha'ifan fi aqlihi aw dha'ifan fi malihi. Ya. Ini merupakan orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah. Mereka lemah. Lemah secara apa? Lemah secara fisik. Fisiknya lemah. Ya. Misalkan mohon maaf ada cacat di tubuhnya. Ya. Mungkin tidak sempurna. Ya. Ini kan takdir. Ya. Atau tidak normal. Ya, tidak normal. Ini adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan mereka seperti itu. Karena kita orang tua maunya anak kita lahir sempurna. Ya, tapi kadang-kadang ada yang tidak. Ada yang cacat. Ya. Selain kepada lemah secara fisik, dha'ifan fi aqlih, lemah akalnya. Ya. Apa istilahnya itu? Anak berkebutuhan apa ini? Khusus. Ya. Ya. Ini orang-orang mulia yang Allah hadirkan pada orang tuanya. Ya. Orang-orang hebat yang Allah hadirkan untuk orang tuanya. Orang tua jangan sedih memiliki anak seperti ini. Ya, mereka sekali lagi orang-orang mulia, fadl, orang-orang yang mulia. Au dha'ifan fi malih. Bisa jadi juga ada orang lemah dalam hal harta. Ya. Siapa yang menentukan ini semua? Ya Allah. Ya. Allah semua yang menentukan. Kita sih maunya kaya, Pak. Kita yang normal pasti semua pingin apa? Pingin kaya. Ya, saya mah miskin aja. Ya, yang penting istri 4 nggak ada. Ya, kita maunya kaya. Ya, istri jangan 1. Mau nggak seperti itu, Pak? Mau, Pak. Oh, ini kakek-kakek paling kencang suaranya. Ya, tuh maunya kita seperti itu. Tapi kan takdir Allah beda-beda. Dengarkan baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah katakan wa rafa'a ba'dahum darajatin. Ya. Wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Pada surah Al-An'am ayat 165. Ya, surah Al-An'am ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal arda wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum." Ya. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd. Allah mengangkat sebagian dari kalian melebihi dari yang lainnya. Itu Allah yang angkat. Ada orang berangkat dari kampung sama, usahanya sama, ya. Tapi ada yang lebih kaya, ada yang tidak kaya-kaya. Padahal sama-sama pedagang, keluar dari kampung bareng keluarnya, ya. Tapi Allah tidak menentukan dua-duanya jadi orang kaya. Itu semua takdir Allah.
Ya, wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum. Itu semua adalah ujian dari Allah. Ya, siapa yang Allah kayakan, itu ujian. Siapa yang Allah takdirkan miskin, itu juga ujian. Ya, itu ujian. Allah juga sebutkan dalam Quran Az-Zukhruf 32. Ya, Az-Zukhruf 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi mereka dalam dunia mereka. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Sebagian dari mereka, kata Allah, kami angkat derajatnya melebihi yang lain. Ya. Adik kakak, saudara empat-empatnya tidak semua rezekinya sama. Satu kaya raya, ya, tiganya jadi karyawan. Itu biasa. Ya, itu biasa. Siapa yang menentukan seperti itu? Allah. Ya, Allah yang menentukan. Padahal keluar dari ibu yang sama, bapaknya sama, ibunya sama, rizkinya beda-beda. Ya, ini penjelasan dari Allah. Ya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kuliahnya sama, kampusnya sama, ya, tapi Allah beda-beda. Ya, ada yang sampai S3, ijazahnya asli, orang biasa. Ada yang nggak tahu lulus apa tidak, bisa-bisa jadi orang hebat, nggak tahu ijazahnya. Semua ketentuan Allah. Ya, hanya Allah yang menentukan. Ya, itu semua sudah Allah takdirkan. Ya, ada yang S2 kemana-mana bawa ijazah. Ya, tadi saya ceramah di Sukabumi. Ya, ada teman saya, ya, yang karyawan banyak, ya, diancam karyawannya, kalau kalian tidak salat saya pecat. Ya, ada satu yang dipecat. Maka saya sampaikan kepada mereka, kalian bersyukur kepada Allah. Ya, Allah berikan pekerjaan dan salat kalian dijaga oleh bos, oleh apa istilahnya? Ya, bos ya. Ya, salat kalian dijaga. Ya. Sekarang saya sampaikan, banyak S2 kemana-mana bawa ijazah. Kalau S1 sih udah biasa. S2 kemana-mana bawa ijazah, cari pekerjaan. Ada yang tidak lulus SD, kaya raya. Ya, banyak. Siapa yang menentukan itu? Ini jawabannya. Az-Zukhruf 32. Jadi kaya miskin itu bukan soal ijazah. Ya, pejabat tidak pejabat, semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Az-Zukhruf ayat 32. Ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Subhanallah. Agar mereka saling memberi manfaat. Ya, coba kalau semua kaya raya, siapa yang kerja? Gak ada. Ya, atau semua jadi orang miskin, siapa yang ngasih gaji? Semua jadi pimpinan perusahaan, siapa yang jadi karyawan? Gak ada. Jadi Bapak Ibu, nih, kita dengarkan baik-baik, kita renungkan baik-baik. Maka kenapa saya sekarang ekonominya biasa-biasa saja? Ya, pasti Allah, ya, membuat kita tidak sombong. Bisa jadi kalau kita kaya raya, sombong. Ya. Dan kenapa saya jadi orang kaya? Allah berikan rezeki yang berlimpah, biar saya bisa bantu orang. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Az-Zukhruf
32. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Jadi tadi 2 ayat kita renungkan lagi, sehingga Bapak Ibu, ketika kita jadi orang kaya kita tidak akan merasa sombong, dan ketika kita menjadi, mohon maaf, miskin, tidak terlampau sedih, ya, tidak terlampau sedih. Au dha'ifan fi jahi au ghairi dzalik mimma yu'idduhu an-nasu dha'ifa, atau kelemahan-kelemahan apa saja yang dianggap oleh sebagian orang itu memalukan. Ya, mungkin gaya ngomong apa, cara bicaranya tidak normal, ya. Pokoknya hal-hal yang dianggap ya oleh masyarakat tidak baik. Ya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad yaj'alul insana dha'ifan min wajhihi lakinnahu qawiyyun 'inda Allah azza wa jalla. Perhatikan ya ibadah Allah. Perhatikan. Bisa jadi ada orang dianggap diremehkan oleh manusia, tapi dia mulia di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau orang meremehkan kita karena kita miskin, pimpinan sembarangan gaya bicaranya kepada kita karena dia menganggap dia hebat, meremehkan kita, tidak masalah. Asal bukan Allah yang meremehkan kita. Ya. Sebab ada orang, kata Syekh, ya, disepelekan oleh manusia, tapi qawiyyun indallah, dia itu hebat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbullah wa yukrimuh, Allah cintai dia, Allah muliakan dia. Wa yunazziluhu al-manazil al-aliyah, di mata masyarakat dia rendahan, tapi di sisi Allah tinggi derajatnya. Ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, berlatihlah kita. Jangan sekali-kali ingin mengejar posisi di mata manusia. Ya. Jangan berlelah-lelah untuk mendapatkan pujian sanjungan manusia. Berlelah-lelahkah kita mengejar pujian sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhimmu an takuna qawiyan 'inda Allah azza wa jalla. Terpenting bagi saya, bagi kita, bagaimana kita ini kuat di sisi Allah, bukan kuat di sisi manusia. Ya. Apa artinya kita dipandang? Apa artinya kita dihormati? Tapi Allah meremehkan kita. Ya. Maka yang paling penting, ya, kuatkan diri kita di hadapan Allah. Dza syarafin bikaramikallah. Ya, engkau memiliki kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh pada ayat Al-Kahfi 28, Allah katakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Ayat ini begini, Pak. Rasulullah dinasihati oleh Allah. Karena apa? Beliau bersungguh-sungguh ingin dekat dengan pembesar-pembesar Quraisy yang mereka masih kafir. Rasulullah berusaha keras agar beliau dekat dan didengar oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy. Kafir Quraisy mau, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Mereka mau duduk dengan Nabi, mendengarkan Nabi, dengan syarat tidak boleh di tengah mereka ada sahabat-sahabat miskin. Ya. Tidak boleh ada Bilal bin Rabah.
tidak boleh ada Abu Hurairah, tidak boleh ada Mus'ab bin Umair, tidak boleh ada Rabi'ah bin Ka'ab. Ini sahabat-sahabat miskin. Kata pembesar-pembesar Quraisy, kami mau mendengarkan engkau wahai Muhammad, kami mau duduk dengan engkau wahai Muhammad. Tapi yang duduk dengan kami juga Abu Bakar, yang duduk dengan kami juga Umar, yang duduk dengan kami Abdurrahman bin Auf. Ini kan sahabat-sahabat hebat. Tapi kalau di situ ada Abu Hurairah, di situ ada siapa tadi, Rabi'ah bin Ka'ab, Bilal bin Rabah, saya nggak mau. Nggak level. Kami beda level sama dia. Kami orang terpandang, mereka orang-orang miskin. Ya, Nabi berusaha. Nabi salah? Tidak. Kenapa Nabi berusaha mendekat? Karena Nabi ingin mendakwahi mereka dan berharap mereka masuk Islam. Ya, gak ada tujuan lain. Nabi sama sekali tidak ingin merendahkan sahabat-sahabat miskin. Tapi apa kata Allah? Udah Muhammad, kamu bersabar saja duduk dengan orang-orang miskin. Ya, yang hari-hari mereka mengejar cinta Allah, zikir pagi sore. Sudah kamu bersabar dengan mereka. Ngapain kamu duduk dengan mereka yang kerjaannya ngerendahin orang, yang belum tentu juga mereka masuk Islam ketika mendengarkan kamu? Ya, apa artinya Pak? Ini luar biasa. Nah, luri kita, manusia biasa seperti kita, senang bercerita kalau kita punya teman orang hebat. Ya, saya punya teman jenderal, saya punya teman pimpinan perusahaan ini, saya punya teman. Ya, padahal yang hebat teman, tapi kita bangga cerita berkawan dengan dia. Ya, tapi giliran kita punya teman orang miskin, giliran kita punya teman orang rendahan, bisa-bisa kita malu menceritakan. Bahkan ada orang yang malu mengaku kalau itu orang tuanya. Dia malu kalau itu bapaknya, malu dia mengaku kalau itu ibunya, karena bapak ibunya mukanya muka kampungan. Ada orang seperti ini. Jangankan ya temannya, kadang-kadang orang tuanya saja dia tidak bangga punya orang tua kampungan. Ya. Jadi saudara, Nabi ditegur, dinasihatin oleh Allah. Ngapain kamu duduk dengan mereka Muhammad? Ya. Yang kerjaannya mereka ngerendahin sahabat-sahabat miskin. Nah, ini juga penting bagi kita, Pak. Berkawan dengan orang kaya, silahkan. Ya. Berkawan dengan pejabat, silahkan. Tapi jangan kemudian kita minder, tidak mau berkawan dengan orang-orang miskin. Kenapa, Pak? Kita berkawan dengan orang kaya, suatu saat kita bisa minta tolong kepada dia. Kita berkawan dengan pejabat, suatu saat kita minta proyek kepada dia. Tapi Pak, Bu, kalau kita berkawan dengan orang-orang miskin, akhirnya apa? Akhirnya apa? Ya, lambat laun, saya boleh pinjam uang kamu enggak? Benar apa tidak? Ya, itu yang dihindari. Ya, karena takut uang kita Makanya, apa doa Nabi? Allahumma inni as'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa as'alu hubbal masakin. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Itu doa Nabi, Pak. Ya Allah, bimbing aku untuk mengamalkan hal-hal yang baik menurutmu. Bimbing aku ya Allah meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, dan bimbing aku ya Allah untuk mencintai orang-orang miskin. Nah, itu doa Nabi, Pak. Ya. Kenapa? Cinta kepada orang miskin itulah cinta yang tulus. Ya. Cinta kepada orang miskin itulah cinta yang tulus. Apa yang kita dapatkan di orang miskin? Tidak ada. Yang ada adalah subhanallah. Ya, kita banyak yang keluar. Ya. Kita nggak tega ngelihat hidup mereka. Akhirnya kita mengeluarkan lagi, kita bantu. Makanya kadang-kadang orang menghindar dekat dengan orang miskin.
Ya, tapi tidak boleh seperti itu dalam agama Islam. Bahkan Rasul tadi apa? Tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah, agar aku cinta kepada apa tadi? Orang-orang miskin. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan orang-orang miskin. Bersabar dengan Abu Hurairah, bersabar dengan Bilal bin Rabah, dengan Rabi'ah. Bersabar, habiskan waktumu dengan mereka yang pagi petang mereka berdoa kepada Allah. Iya, mereka beribadah kepada Allah. Ngapain kamu mengejar ya untuk didengar oleh pembesar kafir Quraisy yang kerjaannya tadi menghina? Kalaulah dia mendengar kamu, belum tentu mereka masuk Islam. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sekali-kali kita berbangga-bangga karena memiliki teman orang hebat. Ya, jangan berbangga-bangga. Saya punya teman ini itu. Ya. Tapi kadang-kadang jangankan teman, keluarga sendiri miskin tidak mau kita aku naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Saya kira cukup kajian kita ya. Pada hari ini insya Allah kita akan sambung pekan depan lagi masih dalam muqaddimah bab keutamaan orang-orang miskin, orang-orang lemah di kalangan orang Islam. Ya. Muslim miskin mulia di hadapan Allah. Ya, muslim mukmin cacat mulia di hadapan Allah. Mukmin tidak sempurna fisiknya, tidak sempurna akalnya, mulia di hadapan Allah. Maka jangan malu dekat dengan mereka. Kalau ada di antara kita yang punya anak seperti itu, jangan malu. Itu anak-anak mulia yang Allah kirimkan kepada kita. Insyaallah kita sambung pekan depan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.